Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas yaitu Al-Quran dan Hadis tentang memahami surah Ad-Duha. Selanjutnya kita masuk dari tujuan pembelajaran. Jadi tolong diperhatikan ada anakku, kita masuk di tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami bacaan dan kandungan surat duha. Jadi peserta didik mampu melafalkan surat duha dengan tartil. Selanjutnya kita masuk di materi yaitu surah Ad-Duha. Jadi anak-anakku perlu diketahui bahwa surah Duha adalah surah yang ke-93 dalam Al-Quran. Jadi surat ini terdiri dari 11 ayat yang diturunkan di Mekah. Adapun arti dari Ad-Duha yaitu waktu duha atau waktu pagian terang. Jadi surat ini memberikan penghiburan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau merasa sedih dan khawatir. Ya, anak-anakku sekalian, kita masuk di materi fala-fala membaca surah Wad-Duha. Ya, jadi tolong diperhatikan supaya bacaannya sebentar ketika disuruh satu persatu dapat diketahui. Bacaannya adalah yang pertama kita mengucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Shadaqallahul azim. Ya, jadi setiap untuk dimulai untuk membaca surah-surah pendek kita awali dengan pembacaan basmalah dan diakhiri dengan Shadaqallahul azim. Ya, anak-anakku, selanjutnya kita masuk di penjelasan lengkap dari hukum-hukum tajwid. Ya, jadi tadi kita membaca bersama-sama surat Duha. Sekarang kita masuk di hukum tajwid, bagaimana bacaannya yang benar. Yang pertama adalah Wadduha. Ya, yang pertama alif lam samsiyah. Ya, atau sebab huruf. Jadi ada di situ alif lam bertemu dengan huruf samsiyah, maka dibaca dengan idgham. Jadi harus di situ bunyi lam lembur tergantinya oleh bunyi. Ya. Yang kedua ada di situ mat asli atau mat tabi'i. Ya, jadi mat tabi'i itu dikatakan ada sebab huruf H di situ. Ada hamati di situ berharakat fathah, bertemu ada alif di situ sesudahnya dan tidak bertemu hamzah, maka harus wakaf. Jadi wakaf itu berhenti, dimatikan dan huruf bertasydid. Jadi huruf bertasydid itu ditebalkan maka dibaca panjang 2 harakat. Jadi harus dibaca panjang 2 harakat. Wadduha. Nah, harus 2 harakat di situ. Ya, selanjutnya Wallaili idza saja. Ya, harus ditebalkan di situ. Wallaili idza saja. Ya, ada di situ matlin sebab huruf ada yang mati,
maka sukun didahului oleh huruf la, jadi berharakat fathah. Jadi berharakat fathah itu adalah berharakat di bawah, maka harus dibaca panjang sebanyak dua harakat. Selanjutnya ada mad asli atau mad tabi'i. Jadi sebab huruf di situ ada so berharakat fathah, maka bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu huruf hamzah. Ada sukun, ada wakaf atau tasdik, maka dipanjang dua harakat. Jadi sukun di situ itu ada tanda mati, ya wakaf itu berhenti, tasdik itu ditebalkan, ya semua itu dibaca panjang sebanyak dua harakat. Ya selanjutnya ada mad asli atau mad tabi'i. Karena huruf ja di situ berkata fathah atau bertemu alif dan setelahnya itu tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf dan tasdik, maka harus dibaca panjang dua harakat. Ya, lanjut ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya dibaca di situ mad tabi'i karena huruf mim berharakat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya itu tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf dan tasdik, maka harus dibaca panjang sebanyak dua harakat. Selanjutnya ada di situ mad asli atau mad tabi'i karena huruf mim berharakat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf dan tasdik, maka harus dibaca panjang sebanyak dua harakat. Ya, selanjutnya tolong diperhatikan anakku. Ada di situ pesan-pesan pokok dari surah Wad-Duha. Jadi tolong diperhatikan. Yang pertama, penegasan bahwa Allah itu tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW sewaktu tidak turunnya wahyu. Yang kedua, bertahun Allah Subhanahu wa taala atas duhun dan ejekan orang musyrik. Yang ketiga, Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dengan ketenagan, keagungan, dan kebahagiaan. Ya, mari kita akan menyimpulkan dari pesan-pesan pokok tadi. Jadi tolong diperhatikan. Yang pertama di situ ad-duha. Jadi ad-duha artinya itu pagi. Dari surah ke-93 dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 11 ayat. Selanjutnya pesan pokok dalam surah ad-duha. Yang pertama, penegasan bahwa Allah itu tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW sewaktu tidak turunnya wahyu. Yang kedua, bantahan Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Yang ketiga, Allah itu berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan. Dan yang terakhir, Allah akan membalas semua kesulitan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dengan ketenangan, keagungan, dan kemenangan. Ya. Jadi tadi sudah kita simpulkan dan kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.